Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan dari kolom. Sebelum saya menjelaskan bagaimana perhitungan dari kolom, kali ini saya akan mengajarkan bahwasannya apa itu kolom dan apa itu dan fungsinya kolom itu apa. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus penjelasan awal dari struktur perhitungan tersebut. Kolom itu bentuknya vertikal. Elemen struktural vertikal yang bertindak sebagai komponen penyalur beban utama ke seluruh bangunan. Jadi dia kolom bentuknya itu vertikal atau seperti ini, dia vertikal. Nah, kolom bisa disebut juga dengan kolom di bahasa Inggris. Jadi kolom ini mengumpulkan beban-beban dari balok-balok atasnya dan meneruskan ke bawah menuju fondasi. Jadi bagian kolom ini dia jelas-jelas yaitu meneruskan beban yang dari balok dari atas atap menuju balok, balok menuju ke kolom, kolom menuju ke pondasi gitu. Kegagalan pada kolom dapat memicu keruntuhan total bangunan. Nah, sehingga kolom dikategorikan sebagai elemen struktur kritis. Jadi kalau tidak ada kolom, tidak ada yang namanya bisa kita bangun yaitu lantai 2 ataupun kita bangun yang namanya dinding. Nah, di komponen dari kolom tersebut, komponen penulangan kolom, penulangannya itu ada dua, yaitu tulangan utama dan tulangan cincin. Di sini saya bisa jelaskan di mana tulangan cincin apa dan tulangan utama mana. Sebentar ya, ini agak ngelag dikit. Ini dia. Jadi di sini terdapat yaitu tulangan utama dan tulangan cengkang. Ini tulangan utama itu yang berdiri tegak, yaitu ini sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti tulangan utama itu ada 8 dia. Lalu tulangan cincin yaitu yang merekatkan dari kolom tulang utama ini. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 yaitu menahan gaya geser ya teman-teman. Udah bedain perbedaannya dari penjelasan awal ini. Nah, kolom utama ini pasang secara vertikal tadi, secara tegak lurus, berdiri gitu. Nah, fungsinya itu memikul gaya kombinasi gaya aksial tekan yang sangat besar, yaitu serta momen lenturnya juga dipikul lah. Nah, diakibatkan oleh eksentrisitas beban atau gaya lateral, seperti beban angin dan beban gempa. Nah, terus kalau tulangan cincin ini dipasangnya tadi horizontal, yaitu mengikat seluruh tulangan utamanya. Jadi seluruh tulangan utamanya itu diikat oleh tulangan cincin. Nah, fungsinya itu tuh mencegah tekukan, terus memberikan kekangan atau kegeritan gitu. Nah, terus menahan gaya geser ya, gaya geser dari horizontalnya itu gitu. Akibat beban gempa bumi. Nah, langsung saja kita ke perhitungannya. Di sini saya ada perhitungannya. Perhitungan tulangan kolom. Nah, hasil analisa gaya dalam yang dipakai adalah data materialnya seperti ini. Nah, ini kita dapat dari data yaitu FPTI gedung C gitulah. Nah, ini sudah saya jadiin sebagai tabel lah ya, bisa dilihat lebih jelas. Di sini ada dimensi dari kolom tersebut, bagian bawah dan bagian untuk lebar dan panjangnya lah ya, panjang lebar. Pokoknya kotaknya itulah 350 kali 350. Jadi bentuknya itu persegi. Selimut betonnya itu atau bagian luarnya itu yaitu 40 mili, diameter tulangan pokoknya itu 25 mili, diameter sengkangannya itu 12 mili. Jadi menggunakan besi 12, terus tulangan pokok atau tulangan utama itu menggunakan besi 25. Nah, di sini untuk keseluruhannya itu
jadi keseluruhannya itu D-nya itu yaitu 40 sama dengan 50 mili. Lalu D efektifnya itu H tadi ini dikurang dengan D hasil dari ini, yaitu 270 untuk efektifnya. Lapisan tulangan pokok yaitu satu lapis. Untuk mutu betonnya itu atau FC aksen itu 25 MPa seperti tadi, seperti dengan plat ya. Terus untuk mutu bajanya itu 400 megapascal. Elastisitasnya itu 200.000 megapascal. Lalu panjang kolomnya itu 3 meter lah ya. 3.000 mili. Nah, di sini gaya dalam kolomnya itu yang dari etaps lah, kita ambil dari etaps, kombinasinya itu tumpuannya, tumpuan atas dan tumpuan bawah. Ini gaya yang normal, gaya geser, lalu momennya terdapat segini. Nah, untuk alur perhitungannya pada tulangan pokok atau tulangan utama lah ya, yaitu kita langkah pertama itu menghitung eksentrisitas beban. Jadi eksentrisitas itu buat apa ya, patokan utama lah ya, bahwasanya tidak boleh melebihi ataupun lebih dari inilah ya, dari nilai ini. Lalu plot ke diagram interaksi PDM kolom, hitung parameter sumbu X dan Y pada grafik. Jadi kita membuat grafiknya ya per kolom, lalu yang didapatnya itu P-nya ini kurang dari P-min ini, gunakan P-min 0,035. Lalu yang langkah ketiga, hitung luas tulangan pokok atau AS. AS yang diperlukan itu berapa? Nah, tulangannya itu pokoknya itu 1, dia 25 per sisi, yaitu 4 batang. Jadi total tulang utamanya itu yang diperlukan itu 4 batang. Nah, kita mencari yaitu tulangan sengkang ataupun tulang cincin lah ya, bisa dibilang cincinannya. Kita hitung kapasitas geser betonnya. Jadi apakah beton ini berapa nilai gesernya itu 78,75 kN. Nah, di sini bandingkan dengan FU dan FC-nya. Dihasilkan karena FU-nya itu kurang dari FC, jadi tidak perlu kurang geser hitungan, pasang sengkang minimumnya. Nah, lalu untuk kita juga menghitung ya namanya jarak sengkang maksimum. Jadi jarak per antar segmen dari per sengkangnya itu dibagi jadi 10 segmen, yaitu 300 mili atau 30 cm per sengkang gitu loh. Nah, pilih jarak sengkangnya. Tadi kan ini belum dibagi 10 ya, jadi tinggal dibagi 10. Nah, ini kita perlu X max-nya, tadi ini belum sampai langsung ke 135, jadi dibulatkan ya menjadi 130. Jadi tulang sengkangnya itu per DH12 itu 130 milimeter sepanjang tinggi kolom. Jadi secukupnya gitu loh dari tulang utama. Nah, ini kita menghasilkan tabel-tabelnya. Nah, cukup sampai situ. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, rumus-rumusnya lah ya, lebih tepatnya kayak lebih jelasnya. Ada tumpuannya itu kita bagi menjadi tumpuan EB dan tumpuan BE, kita balik. Lalu kita segmen-segmenkan untuk perhitungan dari BE dan EB tadi yang 10 segmen ya kan, dibagi-bagi jarak-jaraknya. Lalu segmen 1 berapa gitu tuh per segmen ini tuh, di segmenin. Tadi kan 120 ya, 130 kan, contohnya 130, 120 contoh lah ya, per jaraknya segmen 1 berapa, segmen 2 berapa gitu loh. Jadi tadi hasil dari itu kan dibulatkan menjadi 130 ya. Nah, ini jadi per segmennya itu ini ada tulangan sengkang atau cincin. Jadi totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tulangan sengkang atau cincin. Itu saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.